Hai guys, balik lagi bareng gue Nopri, tentunya masih di channel favorit kita bersama. Nah, di video kali ini akhirnya kita akan nge-breakdown teaser trailer dari Zack Snyder Justice League. Jadi ini udah keluar di DC Fandom 1 minggu yang lalu, memang tergolong telat. Tapi dari Sin sendiri sedikit bersalah kalau nggak buat video breakdown dari teaser trailer dari Justice League ini. Walaupun telat, tidak apa-apa. Mungkin teman-teman sendiri udah tahu referensi-referensi lain dari breakdown lain. Tapi di channel ini, dari versi Dallaskin mungkin teman-teman belum lihat, dan kita akan cari detail-detail menarik apa yang akan kita temukan, dan apakah ada detail lain yang tidak sempat kalian temukan di tempat-tempat lain, dan kita akan cek bareng di video kali ini. Oke guys, sekarang kita sudah di depan layar, dan sekarang kita akan breakdown scene per scene dari teaser trailer Zack Snyder Justice League. Dan di scene pertama kita langsung diperlihatkan bagaimana sosok Darkseid yang selama ini benar-benar penasaran. Tiba-tiba si Zack Snyder ini tanpa pelit dengan spoiler, dia langsung memunculkan sosok Darkseid. Inilah dia sosok Darkseid yang versi DC. Kalau di Marvel sendiri Thanos ya guys ya. Kalau di sini Darkseid sosoknya sangat mengerikan. Dan di sini dia memegang sesuatu senjata seperti tongkat kapak, seperti itu ya guys, seperti kapak ataupun tombak. Nah, ini bukan tombak biasa, ini namanya ada Antimatter Equation. Nah, Antimatter Equation ini merupakan salah satu senjata paling mematikan dari Darkseid. Jadi ini adalah gunanya untuk mengambil inti dari kehidupan, kemudian juga bisa mempengaruhi makhluk hidup, dan juga bisa melenyapkan seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta. Nah, kalau di Marvel sendiri ini selevel dengan Infinity Gauntlet-nya milik Thanos. Untuk di trailer Justice League ini bukan Darkseid namanya, ini Darkseid itu setelah dia sudah mencapai ilmu batas tertentu, setelah dia udah versi sekarang di versi komik. Kalau versi muda ini namanya Uxas. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari bentuk visual dari Darkseid, di dadanya itu belum ada Omega Beam. Tuh, Omega Beamnya itu belum terbentuk, masih berbentuk simbol Omega aja, tapi belum ada beamnya. Jadi dia belum ada kekuatan kayak melancarkan matanya, keluar laser dari mata yang terserah dia mau ngapain aja. Kalau udah ada ilmu itu, jelas sangat gampang bagi Uxas ini untuk mengalahkan para Darkseid, dan di percobaan pertama ini dia langsung bisa mengalahkan Justice League dan teman-temannya. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah kejadiannya 1000 tahun yang lalu dari sekarang. Dan ini adalah percobaan pertama bagi Uxas untuk menaklukkan bumi. Nah, di sini kita tahu sendiri bahwa ini di versi Justice League yang lama, usaha ini dilakukan oleh Stephen Wolf, tapi di sini diganti oleh Zack Snyder dengan Uxas. Dan kita tahu bahwa ini gagal karena dilawan oleh 4 perwakilan penunggu di bumi. Itu ada bangsa Amazon, kemudian ada bangsa Atlantis, ada bangsa manusia, kemudian ada perwakilan dari Green Lantern. Dan di sini akhirnya Uxas ini kembali ke planet dia dan mencoba percobaan selanjutnya dengan Stephen Wolf yang di versi sekarang yang hadir di Justice League. Di sisi selanjutnya kita melihat ada Superman yang di saat-saat terakhir dia tewas di Batman vs Superman melawan Doomsday. Di sini kenapa Zack Snyder ini menunjukkan scene ini justru di Justice League, bukannya ini udah terjadi di Batman vs Superman, kita udah lihat. Jadi ini ada maksud tertentu untuk menampilkan scene ini guys, karena justru aktifnya Mother Box itu disebabkan oleh jeritan dari Superman ini. Ketika Superman ini menjerit, seluruh alam itu merangsang sinyal dari jeritan Superman ini dan mengetahui kalau Kal-El ini tidak baik-baik saja atau meninggal. Makanya Mother Box ini aktif dan mengetahui bahwa bumi ini sudah tidak ada penguasanya lagi dan tidak ada yang bisa ditakuti lagi. Akhirnya Darkseid, perwakilannya dengan Stephen Wolf, akhirnya turun ke bumi dan mengetahui dan ingin menguasai bumi kedua kalinya. Nah, di sini yang banyak diperbicarakan di website luar dan sebagainya. Sebenarnya di sini ini adalah bentuk nightmare dari Batman yang ada di versi Batman vs Superman. Kalau teman-teman sempat lihat di versi extended-nya, di sana kita melihat ada Batman ini mengalami mimpi bahwa Superman ini menjadi jahat dan menguasai bumi, dan bentukannya mirip banget seperti ini. Banyak sekali Easter egg yang ada di sini. Seperti di sudut kiri, itu saya lingkarin nanti. Itu ada foto Thomas Wayne yang berjatuhan. Kemudian di sudut sebelah kanan itu ada perisai dari Wonder Woman yang hancur. Kalau kita melihat sendiri, kalau perisai Wonder Woman ini kan sangat kuat. Melawan Doomsday saja dengan kekuatan Doomsday yang sangat luar biasa, itu tidak ada tergores sedikit pun untuk perisai Wonder Woman ini. Tapi di sini ketika melawan Darkseid, lihat langsung hancur, dan ini menunjukkan bahwa kekuatan Darkseid ini sangat luar biasa. Dan selanjutnya kita melihat di tengah-tengah itu ada Trisula dari Aquaman. Kalau kita lihat di sini Trisulanya itu adalah Trisula milik Raja Atlantis. Artinya di sini
visionnya si Batman ini udah terjadi di masa depan, di mana di sini Aquaman yang udah level Raja Atlantis saja bisa kalah dengan Darkseid, dan ini merupakan mimpi yang sangat mengerikan untuk Justice League dan para DC fans. Dan ini juga untuk di tengah-tengahnya ini ada kayak gapura, itu namanya kalau di komik tuh Hall of Justice guys. Hall of Justice ini bentuknya kayak gapura dan bentukannya untuk kayak markas para Justice League. Di sini kita lihat benar-benar hancur lebur semuanya. Ini menandakan bahwa di masa depan para anggota Justice League dan semua makhluk bumi itu kalah melawan Darkseid, dan ini sudah dikuasai oleh benar-benar bumi ini sudah dikuasai oleh Oxas ataupun Darkseid. Nah, di scene selanjutnya kita kembali melihat Easter egg. Di sini di tengah-tengah kalian bisa melihat kartu Joker milik Joker versi Jared Leto. Di sini menunjukkan bahwa ini Zack Snyder ini berusaha untuk membuat cerita ini seakurat mungkin dengan yang ada di komik. Dan di tengah-tengah ini ada logo dari Darkseid, ini lambang Omega. Kalau sudah ada lambang Omega, ini berarti bumi ini sudah dikuasai oleh Darkseid dan anak buahnya. Dia ada Parademons, ada kapal Darkseid yang sedang menyerap inti bumi. Dan juga kalau kalian teman-teman lihat di sudut sebelah kanan, ini ada kan dari lambang dari Omega-nya si Darkseid ini sebenarnya adalah sebuah laut ataupun danau guys. Nah, di sebelah kanan itu adalah letak dari rumah Bruce Wayne yang ada di danau yang terhubung dengan Batcave. Nah, ini kita melihat bahwa udah kekeringan dan semuanya sudah hancur. Ini benar-benar menunjukkan bahwa kekuatan Darkseid itu bukan main-main dan merupakan untuk sekarang itu merupakan villain terkuat yang ada di DCU. Nah, kalau kalian perhatikan lagi, ini sangat mirip dengan visionnya Batman vs Superman untuk bentuk visual dari atas. Kita bisa lihat di sini di video lain. Nah, ini adalah vision nightmare dari Batman di Batman vs Superman. Di sini tuh bentuk New York udah hancur lebur, lautan atau danaunya bahkan udah kering dengan logo dari Omega Beam. Dan di sini juga di atas ini ada bentukan kayak kapal dari Darkseid. Dan kita kembali ke trailer terbaru dari Justice League versi HBO Max, dan sama aja. Di sini juga ada kapal Darkseid. Ini kapal Darkseid, kapal anak buah Darkseid, Parademons, dan ini dilihat dari visual. Ini sangat berhubungan langsung dengan visual vision dari Batman. Jadi kalau di MCU sendiri Iron Man yang melakukan vision melihat para anggotanya mati. Nah, kalau di versi DCU dia juga justru Batman yang melihat bahwa kekacauan yang masa depan teman-temannya pada meninggal semua guys. Nah, di scene selanjutnya kita melihat Diana Prince atau Wonder Woman ini sedang melihat panah peringatan dari bangsa Amazon yang menunjukkan kalau Mother Box ini sudah berhasil diambil oleh Stephen Wolf, dan artinya dunia dalam bahaya pada saat ini. Dan kalau di versi Zack Snyder, di sini Wonder Woman ini langsung mencari sendiri asal mula dari siapa yang menyebabkan kekacauan itu. Kalau di versi Joss Whedon, di sini kita tidak melihat scene ini, dan justru kita melihat bagaimana Bruce Wayne menemukan tanda-tanda kedatangan Stephen Wolf itu di sebuah kampung tempat Aquaman bernaung, dan bagaimana Bruce Wayne bertemu pertama kali dengan Aquaman. Di sisi selanjutnya kita melihat bagaimana Bruce Wayne sedang memandangi layar dan melihat bentukan Superman. Jadi di sini nih kalau kalian perhatikan dari pandangan Bruce Wayne, memang terdapat penyesalan dari Bruce Wayne terkait kematian teman lamanya. Tapi dari pandangannya ini kita lebih melihat bahwa simbol ini adalah simbol penasaran dari Bruce Wayne, seolah-olah dia mencari tahu. Dan bisa jadi ini adalah momen-momen ketika Bruce Wayne mencari cara untuk bisa menghidupkan Kal-El lagi, karena dia sudah tahu bahwa Mother Box ini bisa menghidupkan Superman kembali. Jadi di sini bisa jadi dia sedang mempelajari bagaimana cara untuk menghidupkan Superman kembali, guys. Di scene selanjutnya kita melihat bagaimana visual yang keren dari Aquaman. Di sini kita melihat dari sudut pandang kamera yang berbeda, dan sepertinya ke depan Aquaman ini juga akan diberikan kapasitas yang berlebih dari film Justice League ini, dan tidak cuma hanya pelengkap saja, tapi dia juga punya andil yang penting dalam Justice League. Di scene selanjutnya kita melihat Victor Stone yang sedang memainkan permainan football. Di sini dia sangat mendominasi dan juga merupakan pahlawan dari klub dia sendiri. Bahkan sebelum dia menjadi pahlawan, dia sudah menjadi pahlawan sendiri, guys. Di deretan para penonton ini kita melihat ada ibu dari Victor Stone yang sedang menemani dan juga mendukung dia mati-matian, tapi kita tidak melihat sosok dari Dr. Stone di sini. Nah, bisa jadi ini adalah salah satu bentuk kekecewaan dari Victor Stone nantinya kenapa ayahnya tidak ada mendukung dia ketika momen-momen penting dia bertanding. Sedangkan ceritanya kalau setelah Victor Stone melakukan pertandingan ini, dia mengalami kecelakaan mobil dan mengakibatkan sebagian dari tubuhnya ini cacat parah dan tidak bisa bergerak lagi, dan membuat cita-citanya ini terpupus, dan akhirnya
kebenciannya terhadap ayahnya yang tidak hadir dalam pertandingan ini, kemudian fakta bahwa dia juga sudah kecelakaan dan tidak bisa mencapai mimpinya lagi, ini tambah membuat kekecewaan yang berlebih dengan sang ayah yaitu Dr. Stone. Nah makanya nantinya Dr. Stone ini berinisiatif karena dia juga seorang ilmuwan, akhirnya dia melakukan percobaan terhadap anaknya dan membuat anaknya menjadi cyborg seperti yang kita lihat pada saat ini guys. Di sesi selanjutnya akhirnya kita melihat bagaimana momen-momen yang keren dan pasti membuat fans DC pada kegirangan. Di sini akhirnya kita melihat Superman menggunakan Black Suit-nya yang merupakan ciri khas dari Superman ketika bangkit. Di sini Black Suit ini ia dapatkan di kapal Kryptoniannya, dan Black Suit ini kalau di versi komik ataupun versi animasi ini merupakan kostum pertama kali yang digunakan oleh Superman ketika dia baru bangkit dari kematian. Artinya kostum ini tidak cuma sekedar kostum biasa, jadi kostum ini bisa mengembalikan kekuatan dari Superman ataupun mengendalikan kekuatannya. Kalau di versi Superman di animasi Red Sun, di situ ketika Superman pertama kali bangkit, dia ini tidak memiliki kekuatan apa-apa, jadi terpaksa dia menggunakan kostum warna hitam ini untuk mengembalikan kekuatannya secara perlahan. Nah, kemungkinan kalau di Justice League ini, ketika pertama kali bangkit, Superman ini memiliki kekuatan yang tidak terkendali dan juga kontrol amarah yang tidak terkendali, makanya akhirnya dia memutuskan menggunakan Black Suit ini agar dia bisa mengendalikan kekuatannya dan juga menolong para Justice League yang sedang melawan Steppenwolf, gitu guys. Di scene selanjutnya kita melihat ada Wonder Woman yang sedang menyelamatkan warga kota, kemungkinan di sini di kota London, menyelamatkan dari serangan-serangan Steppenwolf. Dan yang terpenting dari scene ini, seolah-olah Zack Snyder ini memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya Justice League ini tidak sepenuhnya dark, ada juga momen-momen yang mengharukan, menyenangkan, dan juga di sini seolah-olah Wonder Woman memberitahukan kepada kita semua, tenang saja, dunia akan baik-baik saja dengan kami, Justice League akan menolong kita semua. Nah, di sini nih kita melihat bagaimana Barry Allen versi muda dengan rambut yang culun seperti itu, yang sedangkan melakukan aksinya. Tapi kita lihat di sini dia sedang berada di cafe, sepertinya sedang membeli sebuah minuman. Tiba-tiba nanti di next selanjutnya ada kejadian yang tidak terduga. Di scene selanjutnya, akhirnya kita melihat bagaimana Iris West ini bertemu pertama kali dengan Barry Allen. Di sini Barry Allen menyelamatkan Iris West dari sebuah kecelakaan mobil. Dan ini merupakan awal mula pertemuan mereka dan awal mula mereka jatuh cinta. Yang terpenting dari scene ini, akhirnya kita melihat penampakan dari Iris West versi Kersi ini muncul dalam film Justice League. Karena sebelumnya di versi Joss Whedon kita sama sekali nggak melihat sosok Iris West ini, dan akhirnya membuat pemeran dari Iris West ini harus di-recast dan mencari pemeran-pemeran baru. Tapi kemungkinan besar di sini juga Iris West versi Kersi ini juga akan berperan kembali menjadi Iris West di versi film The Flash selanjutnya nanti guys. Nah di scene selanjutnya kita melihat bagaimana Cyborg sedang menggali kuburan dengan tergesa-gesa dan tidak menggunakan apapun, tidak menggunakan skop, cangkul ataupun apa-apa. Dan ini diduga ini adalah kuburan dari kedua orang tuanya. Di sini melihat dari bentukan Cyborg yang tergesa-gesa dan bersedih, ini bisa jadi ini adalah salah satu flashback bagaimana Zack Snyder menampilkan sakit hati dan sisi gelap dari Cyborg yang kehilangan seluruh keluarganya akibat dirinya sendiri. Dan kejadian ini terjadi ketika Cyborg dan juga The Flash sedang menggali kuburan dari Superman. Tanpa diduga, ternyata Cyborg juga melihat ada kuburan kedua orang tuanya, dan disinilah momen-momen sedih itu terjadi guys. Di scene selanjutnya kita melihat Batman ini sedang berada di atas gedung, dan ini menyambung banget dengan adegan versi Joss Whedon ketika Batman ini mencari tahu kelemahan dari para demons dan juga bagaimana para demons ini bisa hadir di bumi kita. Nah, di scene selanjutnya ini juga sangat menarik. Ini adalah momen ketika Martha bertemu dengan Lois Lane di apartemennya Lois Lane. Nah, kalau menurut Vero dari Zack Snyder, ini bukan Martha ibunya si Kal-El, justru ini adalah Martian Manhunter guys. Martian Manhunter yang selama ini berpura-pura menjadi Jenderal Swanwick. Dan ini kemungkinan tidak tahu kenapa dia bertemu dengan Lois Lane, apakah dia menyemangati Lois Lane atau melihat keadaan Lois Lane atau sedang meneliti sesuatu. Tapi kalau versi sketsanya si Zack Snyder, setelah Martha ini bertemu dengan Lois Lane dan kemudian berpelukan, dan Lois Lane menutup pintu apartemennya, di sanalah pertama kalinya Martian Manhunter ini menunjukkan wujudnya, berubah menjadi alien lagi warna hijau. Akhirnya kemudian secara tiba-tiba berubah menjadi Kapten Swanwick lagi. Dan versi ini sangat berbeda dengan versi Joss Whedon. Kalau di versi Joss Whedon, kita melihat bagaimana Martha bertemu dengan Lois Lane ini dengan ada dialog-dialog yang lucu. Justru di sana Martha ini seolah-olah, aku haus, boleh aku minta minum. Jadi itu merupakan adegan yang sedikit lucu dan cringe. Jadi jelas kalau adegan Martha bertemu dengan Lois Lane di depan apartemen ini benar-benar
lebih epic daripada versi Joss Whedon. Di scene selanjutnya kita melihat ada armor dari Aquaman dan juga trisula milik ibunya. Dan ini kejadiannya Aquaman ini bertemu dengan Mayra. Bisa jadi ini adalah adegan akhir setelah Aquaman ini memenangkan pertarungan melawan Steppenwolf, dan yang memberikan armor dan juga trisula ibunya itu justru adalah Vulko yang mungkin belum dimunculkan dalam trailer ini. Tapi setidaknya Vulko, Mayra, dan juga Aquaman akan main dalam film Justice League juga guys, kemungkinan besar. Di scene selanjutnya, kita melihat sosok baru yang awalnya kita duga penjahat dari villain dari film Justice League ini hanya 2 orang, Darkseid dan juga Steppenwolf. Ternyata ada 3 orang guys. Ada 3 makhluk yang mengancam para Justice League. Ini kalau teman-temannya belum kenal, ini namanya The Shard. The Shard ini adalah tangan kanannya Uxas ataupun Darkseid. Jadi dia adalah orang yang tercanggih di planet Apokalips. Dia yang merancang para demons. Dia yang membuat senjata-senjata yang dipegang oleh para demons dan juga anggota dari Steppenwolf. Dan dia juga yang membuat kapal-kapal Darkseid. Semuanya berhubungan dengan teknologi. Ini adalah ulah dari The Shard ini guys. Jadi bisa jadi ini desain sedang berada di planet Apokalips, sedang memantau apa yang terjadi di bumi dan apa yang sedang dilakukan oleh Steppenwolf. Dan bisa jadi nanti langsung disampaikan kepada Darkseid. Di scene selanjutnya kita melihat bagaimana bentukan Superman yang sedang mengambang di udara di antara gedung-gedung, dan ini bisa jadi adalah momen pertama kali Superman ini dihidupkan kembali dan dia masih dalam bentukan Superman yang tanpa kendali, dan ini adalah momen-momen ketika Justice League melawan Superman. Scene ini tidak ada di versi Joss Whedon. Kalau di versi Joss Whedon, Lois Lane ini merupakan senjata utama dari Batman melawan Superman, di mana Alfred mengeluarkan Lois Lane dari mobilnya dan akhirnya Superman melihat Lois Lane dan tersadar, akhirnya pergi dari pertarungan antara Batman dan teman-temannya melawan Superman. Tapi untuk di versi Justice League Zack Snyder ini, Batman tidak memiliki rencana apapun dengan Lois Lane, dan Lois Lane ini justru muncul sendiri akibat dia melihat Superman yang berterbangan di udara dan dia menghampiri pertarungan antara Justice League dan juga Superman. Akhirnya setelah Superman melihat Lois Lane secara alami, akhirnya mereka pergi bersama-sama. Jadi intinya Lois Lane ini tidak ada dalam rencana besar Batman dalam mengendalikan Superman. Dia datang sendiri. Jadi yang bisa kita ambil dari adegan ini, kita bisa melihat bahwa sisi-sisi emosionalnya lebih dapat di versi Zack Snyder ini, karena bagaimana melihat pertama kali ekspresi Lois Lane bertemu dengan Superman secara alami itu lebih dapat daripada memang diberitahu oleh Alfred ataupun Batman sebelumnya. Di scene selanjutnya kita melihat ada percobaan dari Cyborg dan juga Dr. Stone ingin mengetahui rahasia dari Mother Box, tapi ternyata di percobaan ini terjadi sebuah insiden yang sangat fatal yang mengakibatkan Dr. Stone ini meninggal dan membuat Victor Stone benar-benar sedih. Tidak tahu apa alasan Zack Snyder memunculkan adegan kematian Dr. Stone ini, tapi memang sebelumnya di akun Vero, akun di Twitter, memang Zack Snyder ini memberitahukan kepada kita sebenarnya Dr. Stone itu meninggal di Justice League, tapi kalau di versi Joss Whedon justru Dr. Stone ini masih hidup, selamat dari Steppenwolf, dan itu sangat disayangkan kenapa Joss Whedon membuatnya seperti itu. Kalau kita melihat bagaimana cara Dr. Stone ini meninggal, kita menjadi ingat momen-momen ketika Dr. Manhattan pertama kali terkena radiasi dan meninggal, guys. Di sini untuk bagaimana visualnya itu benar-benar mirip sekali. Kita tidak tahu apakah dia menjadi Dr. Manhattan ke depannya. Kita lihat saja, guys. Nah, ini adalah momen yang benar-benar salah satu juga yang favorit dalam trailer ini. Kita akhirnya melihat bentukan dari Steppenwolf yang berbeda dari sebelumnya, dimana kalau sebelumnya efek-efek CGI-nya itu masih kelihatan dan nggak ada kesan-kesan seram dari sosok Steppenwolf. Tapi di versi Zack Snyder, lihat bentukan tubuhnya benar-benar ngeri, bersisik, dan lebih padat, lebih kuat. Dan bentukan Steppenwolf yang baru ini benar-benar meyakinkan kita kalau dia ini benar-benar kuat dan tidak bisa dianggap remeh seperti di Justice League sebelumnya. Di scene selanjutnya ini juga ada sebenarnya di versi Joss Whedon, tapi memang warnanya yang berbeda, guys. Dari warna sekelilingnya yang kemerahan, tapi di sini lebih tone-nya lebih bagus dan lebih sinematik. Nah, di sini kita melihat bagaimana Wonder Woman, Aquaman, dan juga Cyborg sedang bersiap untuk melawan Steppenwolf di markasnya. Di scene selanjutnya kita melihat bagaimana The Flash, Barry Allen sedang menyelamatkan karyawan dari Starlight yang sedang disandra di bawah pelabuhan dari kota Gotham, guys. Nah, di scene selanjutnya kita melihat bagaimana Batmobile ini sedang menghancurkan para pasukan para demons, dan di sini juga ada di versi Joss Whedon, tapi memang warnanya yang berbeda. Di scene selanjutnya kita melihat bagaimana Superman ini sedang memukul Steppenwolf, dan di sini yang paling menjadi poin utama adalah
Superman menggunakan Black Suit. Berbeda sekali dengan versi Joss Whedon. Kalau Joss Whedon sampai akhir dia masih menggunakan baju Superman-nya versi lama yang warna-warni. Dan kita paling berharap kalau di adegan ini semoga saja Superman-nya tidak lebay di versi Joss Whedon. Kalau di versi Joss Whedon terlalu banyak dialog dan juga terlalu menggampangkan kekuatan dari Steppenwolf. Dan di sana di versi Joss Whedon Steppenwolf-nya itu jelas sangat lemah di mata Superman, dan semoga juga Steppenwolf yang ada di Justice League Snyder Cut ini nanti lebih kuat dan lebih susah untuk dikalahkan. Nah, di sini yang menarik adalah kita langsung ditunjukkan oleh Zack Snyder ini bagaimana The Flash ini sedang masuk ke Speed Force, dan dia juga terheran-heran. Ini kemungkinan pertama kali dia mengetahui bahwa ada Speed Force dan juga bisa kembali ke masa lalu. Dan scene Speed Force-nya The Flash ini sangat nyambung dengan mimpi yang dialami oleh Batman di film Batman vs Superman, di mana pada saat itu Batman sedang duduk di depan komputernya dan tiba-tiba ada sosok misterius yang muncul dalam kilatan petir, dan itu adalah sosok The Flash yang memperingatkan Batman bahwa kunci untuk menyelamatkan Superman agar tidak jahat adalah sosok Lois Lane. Dan di sini nih scene pertama kali Superman Kal-El kembali ke tanah halaman, ke rumahnya. Nah, di sini nih akhirnya kita melihat Victor Stone yang sedang mengendalikan roket. Tidak tahu apakah ini mimpi atau sedang sekedar pelatihan saja, karena jelas kalau di sini kita tidak melihat Victor Stone ini sudah menjadi cyborg. Dia masih menjadi manusia biasa dan masih menggunakan pakaian jaket sekolahnya. Tidak tahu apakah ini sebut pelatihan atau mimpinya. Yang jelas kalau ini adalah pelatihan, jelas cyborg ini adalah salah satu tokoh yang sangat berbahaya dan membuat Steppenwolf ini kerepotan, karena buktinya saja dia bisa mengendalikan roket sebanyak itu dan bisa membuat pasukan Darkseid ini gelabakan. Nah, di sini kita melihat Raja Atlantis. Ini bisa jadi cerita masa lalu dari Wonder Woman. Dan di scene selanjutnya akhirnya kita melihat bagaimana anggota Justice League lengkap berbaris, mukanya senang. Kemungkinan ini adalah setelah mereka berhasil mengalahkan Steppenwolf dan anak buahnya. Yang paling utama yang bisa menjadi fokus kita adalah Superman di sini masih menggunakan Black Suit sampai akhir dari film Justice League nanti. Di scene selanjutnya kita melihat para anggota Justice League ini sedang bersiap untuk pulang menggunakan pesawat dari Batman. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah bisa berhasil mengalahkan Steppenwolf dan akhirnya bersiap untuk pulang. Tapi kalau untuk versi Joss Whedon tidak ada pesawatnya, justru dia hanya memandangi kota-kota ini saja, guys. Di scene akhir kita melihat bagaimana satu-satunya dialog yang terjadi dalam trailer ini. Kita mendengar bahwa The Flash ini sedang menjelaskan kepada anggota Justice League Darkseid itu adalah benar-benar ancaman yang sangat luar biasa, dan dia juga memberitahukan kepada Justice League bahwa ulah Steppenwolf ini tidak hanya terjadi sehari ini saja, justru juga terjadi di masa-masa yang lalu dan di mana saja. Dan di sini akhirnya kita juga melihat Batman, si Bruce Wayne mengatakan bahwa selama mereka bersatu, mereka bisa mengalahkan apapun yang akan datang ke depannya. Oke guys, itulah video breakdown dari Zack Snyder Justice League. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi bahan yang menarik untuk kita diskusikan di kolom komentar di bawah. So, kalau teman-teman punya temuan-temuan menarik atau teori menarik, jangan lupa untuk tambahkan di kolom komentar di bawah bagaimana nasib dari film Justice League versi Zack Snyder ini, guys. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar teman-teman mengetahui kalau Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.